I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? Can you tell me why? I didn't respond for a week. I was in class and then I fell asleep. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rofiko Widyastuti. Pada video kali ini saya akan mereview artikel dengan judul Green Competitive Advantage Moderate, di mana environmental performance, corporate image, and corporate social performance berpengaruh terhadap economic performance. Berikut review saya. Di sini saya akan mereview artikel yang berjudul Green Competitive Advantage Moderate, Environmental Performance, Corporate Image, and Corporate Social Performance on Economic Performance. Yang pertama, apakah yang menjadi motivasi atau isu, research GAP, atau fenomena yang sedang terjadi sehingga memicu penelitian ini dilakukan? Yang pertama, ada motivasi atau isu yang dilakukan ini karena kinerja lingkungan yang telah dihasilkan dapat mempengaruhi perekonomian kinerja perusahaan. Karena untuk saat ini, dampak lingkungan yang dihasilkan dari kegiatan usaha merupakan faktor yang menjadi perhatian di mata pemangku kepentingan. Untuk saat ini, kinerja lingkungan menjadi informasi penting bagi pemangku kepentingan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Lingkungan kinerja juga dapat menjadi parameter keberhasilan kegiatan produksi. Kinerja lingkungan adalah pandai menggambarkan tingkat produksi yang efisien dengan standar keamanan yang tinggi dan menekankan biaya dalam menghindari biaya kerusakan lingkungan dari dampak kegiatan produksi. Yang kedua, ada research GAP dari penelitian ini dilakukan. Yang pertama, pengaruh kinerja lingkungan terhadap kinerja ekonomi, di mana kinerja ekonomi yang baik dapat memberikan gambaran yang baik dan jelas tentang keberhasilan suatu perusahaan menurut Wulandari pada tahun 2013. Yang kedua, ada pengaruh kinerja sosial perusahaan terhadap kinerja ekonomi. Seiring berjalannya waktu, peran perusahaan dalam hal pertanggungjawaban sosial sekarang cukup penting untuk mempertimbangkan karena beberapa perusahaan mulai memperhatikan dampak sosial dari kegiatan usahanya, menurut Wibisono pada tahun 2014. Yang ketiga, pengaruh citra perusahaan terhadap kinerja ekonomi, di mana citra perusahaan diawali dengan persepsi masyarakat terhadap kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan yang dapat membentuk persepsi pelanggan dari waktu ke waktu, itu menurut Fett et al. Pada tahun 2000. Yang keempat, ada pengaruh keunggulan kompetitif hijau terhadap kinerja ekonomi, di mana pengelola lingkungan menjadi sangat penting dalam organisasi dan menjadi bagian penting dari manajemen bisnis, menurut Chen et al. Pada tahun 2011. Selanjutnya ada research GAP. Yang kelima itu pengaruh keunggulan kompetitif hijau moderasi hubungan lingkungan kinerja terhadap kinerja ekonomi, di mana kinerja lingkungan yang baik dapat dicapai jika didukung oleh pengelolaan lingkungan atau munculnya inovasi hijau yang dilakukan oleh perusahaan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa green keunggulan kompetitif dapat memberikan pengaruh terhadap kinerja lingkungan yang akan dilakukan sehingga hal ini juga dapat mempengaruhi kinerja ekonomi perusahaan. Yang keenam, pengaruh keunggulan kompetitif hijau moderasi hubungan citra perusahaan dengan performa ekonomi, di mana keunggulan kompetitif hijau mampu memberikan citra yang baik di mata pemangku kepentingan. Kapan perusahaan mampu menciptakan green competitive advantage? Artinya, perusahaan mampu menunjukkan keunggulannya kinerja dalam menciptakan inovasi-inovasi yang ramah lingkungan sehingga dapat mengangkat citra perusahaan yang secara otomatis dapat meningkatkan kinerja ekonomi perusahaan. Yang terakhir, ada pengaruh keunggulan kompetitif hijau moderasi hubungan sosial perusahaan kinerja ke kinerja ekonomi. Manfaat pengelolaan lingkungan yang baik tentunya tidak hanya disarankan oleh perusahaan tetapi juga dapat dirasakan oleh masyarakat di dalam perusahaan yang dioperasikan. Sehingga secara tidak langsung kemampuan perusahaan mengelola lingkungan berarti merupakan gambaran kinerja sosial perusahaan. Fenomena yang mendukung dari penelitian ini yaitu dalam upaya untuk mengetahui kinerja ekonomi perusahaan yang tepat. Ada banyak teknik pengukuran kinerja yang telah dibuat dan digunakan oleh pemilik modal dan manajer perusahaan. Salah satu cara untuk mengetahui kinerja perusahaan adalah dengan menganalisis kondisi keuangan perusahaan yang tercermin dari rasio-rasio keuangan perusahaan.
Namun, di era ekonomi pasar yang saat ini menurun, terwujudnya kinerja ekonomi yang baik, kondisi tersebut tidak hanya menuntut terciptanya kinerja ekonomi yang hanya keuntungannya bagi perusahaan, tetapi juga perlu dibarengi dengan perilaku kinerja ekonomi yang etis. Jelaskan artikel-artikel utama dalam penelitian ini. Artikel-artikel utama yang ada dalam penelitian ini yang pertama adalah kinerja ekonomi yang baik dapat memberikan gambaran yang baik dan jelas tentang keberhasilan suatu perusahaan. Itu menurut Wulandari pada tahun 2013. Yang kedua, kinerja lingkungan adalah kinerja perusahaan untuk menciptakan lingkungan yang baik yang akan membangun citra baik di mata pemangku kepentingan informasi yang saat ini menjadi salah satu pertimbangan penting bagi calon investor untuk berinvestasi adalah informasi tentang sosial dan lingkungan. Menurut Prabandari dan Suryanawa pada tahun 2014. Yang ketiga, ada citra perusahaan diawali dengan persepsi masyarakat terhadap kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan yang dapat membentuk persepsi pelanggan dari waktu ke waktu. Itu menurut Fett et al. Pada tahun 2005. Dan yang keempat, peran perusahaan dalam hal tanggung jawab sosial sekarang cukup penting untuk dipertimbangkan karena beberapa perusahaan sendiri mulai memperhatikan dampak sosial dari kegiatan usahanya. Itu menurut Wibisono pada tahun 2014. Apakah yang menjadi kebaruan atau novelty dari penelitian ini? Novelty dari penelitian ini sendiri itu tuntutan kinerja ekonomi yang etis berimplikasi pada terwujudnya kegiatan industri sebagai interaksi yang harmonis antara pemangku kepentingan atau stakeholder dan pemegang saham atau pebisnis itu sendiri. Oleh karena itu, semua tindakan bisnis dan kinerja ekonomi akan menjadi penilaian pemangku kepentingan. Dengan melihat kinerja ekonomi yang baik, dapat memberikan gambaran keberhasilan yang baik dan jelas dari perusahaan. Dalam upaya untuk mengetahui kinerja ekonomi perusahaan secara tepat, ada banyak teknik pengukuran kinerja yang telah dibuat dan digunakan oleh pemilik modal dan perusahaan. Salah satu cara untuk mengetahui kinerja perusahaan adalah dengan menganalisis keuangan perusahaan, kondisi yang tercermin dalam rasio keuangan perusahaan. Apakah research question atau perumusan masalah dari penelitian ini? Yang pertama, apakah kinerja lingkungan berpengaruh terhadap kinerja ekonomi? Kedua, apakah citra perusahaan berpengaruh terhadap kinerja lingkungan? Yang ketiga, apakah kinerja sosial perusahaan berpengaruh terhadap kinerja lingkungan? Yang keempat, apakah green competitive advantage berpengaruh terhadap kinerja ekonomi? Yang kelima, apakah green competitive advantage bermoderasi hubungan lingkungan kinerja ke kinerja ekonomi? Yang keenam, apakah green competitive advantage bermoderasi hubungan citra perusahaan ke performa ekonomi? Yang ketujuh, apakah green competitive advantage moderasi berhubungan dengan kinerja sosial perusahaan ke kinerja ekonomi? Selanjutnya, tujuan dari penelitian ini. Yang pertama itu untuk mengetahui kinerja lingkungan terhadap kinerja ekonomi. Yang kedua, untuk mengetahui citra perusahaan terhadap kinerja lingkungan. Yang ketiga, untuk mengetahui kinerja sosial perusahaan terhadap kinerja lingkungan. Yang keempat, untuk mengetahui green competitive advantage terhadap kinerja ekonomi. Yang kelima, untuk mengetahui green competitive advantage memoderasi hubungan lingkungan kinerja ke kinerja ekonomi. Yang keenam, untuk mengetahui green competitive advantage memoderasi hubungan citra perusahaan ke performa ekonomi. Yang ketujuh, untuk mengetahui green competitive advantage memoderasi hubungan kinerja sosial perusahaan ke kinerja ekonomi. Apakah kontribusi dari penelitian ini? Kontribusi dari penelitian ini sendiri dalam studi ini fokus dalam menjalankan hubungan antara kinerja lingkungan, citra perusahaan, kinerja sosial perusahaan, green competitive advantage terhadap kinerja lingkungan, serta peran kinerja lingkungan, citra perusahaan, kinerja sosial perusahaan, dan competitive advantage terhadap kinerja lingkungan. Apakah grand teori yang digunakan dalam penelitian ini? Grand teori dalam penelitian ini sendiri menggunakan grand teori stewardship theory, di mana menurut Donaldson and Davis pada tahun 1991, teori stewardship ini berdasarkan pada teori psikologi dan sosiologi serta berasal dari pemikiran akuntansi manajemen, di mana steward termotivasi untuk berkelakuan sesuai dengan keinginan prinsipal. Jelaskan keterkaitan grand teori yang digunakan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Keterkaitan grand teori yang digunakan yaitu stewardship theory sendiri itu di mana hubungan stewardship theory
Dalam penelitian ini terletak pada economic performance, yaitu kinerja perusahaan tidak termotivasi oleh tujuan individu, melainkan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi dan mengedepankan kepentingan organisasi lebih efektif, efisien, serta menempatkan kepentingan jangka panjang perusahaan di atas kepentingan pribadinya. Di sini ada kerangka konseptual beberapa variabel X atau variabel independen yang berpengaruh pada variabel kinerja ekonomi. Yang pertama ada kinerja lingkungan, X1 yang berpengaruh pada kinerja ekonomi, yang X2-nya ada citra perusahaan, X3-nya ada kinerja sosial perusahaan, yang keempat ada yang ketiga ada green competitive advantage. Selanjutnya, apakah hipotesis untuk penelitian ini? Di sini ada beberapa hipotesis dari penelitian ini. Untuk H1, di mana kinerja lingkungan berdampak positif terhadap kinerja ekonomi. Hipotesis kedua, citra perusahaan berpengaruh positif terhadap kinerja ekonomi. Hipotesis ketiga, kinerja sosial perusahaan berdampak positif terhadap kinerja ekonomi. Hipotesis keempat, keunggulan kompetitif hijau berdampak positif terhadap kinerja ekonomi. Hipotesis kelima, keunggulan kompetitif hijau memoderasi hubungan lingkungan kinerja ke kinerja ekonomi. Hipotesis keenam, keunggulan kompetitif hijau memoderasi hubungan citra perusahaan dengan kinerja ekonomi. Hipotesis ketujuh, di mana keunggulan kompetitif hijau memoderasi hubungan sosial perusahaan kinerja ke kinerja ekonomi. Jelaskan metode penelitian digunakan, rancangan penelitian, definisi operasional variabel dan pengukurannya, teknik penarikan sampel, unit analisis, jenis data yang digunakan, uji kelayakan model, dan metode analisis data. Rancangan penelitian pada penelitian ini sendiri itu menggunakan analisis statistik deskriptif, serta definisi operasional variabelnya dapat kita lihat di sini. Economic performance, environmental performance, green competitive advantage. Peneliti sudah cukup jelas menjabarkan definisi operasional variabel dan pengukurannya serta perhitungan serta penelitiannya. Di sini ada teknik penarikan sampelnya itu menggunakan metode asosiatif. Terus unit analisisnya itu menggunakan 13 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek dengan jangka tahun 2013 sampai 2017. Serta jenis datanya sendiri merupakan data sekunder yang diperoleh dari website resmi Bursa Efek. Serta uji kelayakan modelnya menggunakan analisis regresi data panel. Persamaan regresi yang digunakan untuk pengujian hipotesis penelitian ini dapat kita lihat di sini dengan environmental performance. Selanjutnya pembahasan hasil penelitian, di mana di sini ada tabel 3 dengan variabel nilai koefisien, standar error, tes statistik, dan probabilitas. Simpulan dan keterbatasan dari penelitian ini. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja lingkungan berpengaruh positif terhadap ekonomi kinerja lingkungan, dan setelah dimoderasi oleh keunggulan kompetitif hijau, kinerja lingkungan memiliki pengaruh yang positif juga terhadap kinerja ekonomi dengan nilai koefisien yang lebih besar. Citra perusahaan tidak berpengaruh pada kinerja ekonomi, tetapi setelah dimoderasi oleh keunggulan kompetitif hijau, citra perusahaan sendiri memiliki efek positif pada kinerja ekonomi. Selanjutnya, kinerja sosial perusahaan yang awalnya tidak berpengaruh terhadap ekonomi kinerja, dan setelah dimoderasi ternyata oleh keunggulan kompetitif hijau, citra perusahaan juga tidak berpengaruh pada kinerja ekonomi. Keterbatasan pada penelitian kali ini yang pertama itu periode penelitian relatif masih singkat, yaitu hanya 5 tahun dari tahun 2013 sampai 2017, sehingga memungkinkan praktik masih belum menggambarkan kondisi perusahaan yang sebenarnya. Yang kedua, sampel perusahaan diambil relatif sedikit, yaitu dari 13 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek. Yang ketiga, minimnya pengetahuan penulis mengenai program pengaruh data EView sehingga sedikit menghambat keberlangsungan penelitian.
Yang keempat, dalam penelitian ini kurangnya mendapat referensi dari peneliti-peneliti terdahulu. Implikasi dari penelitian ini di mana peneliti memberikan rekomendasi berdasarkan penelitiannya bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggunakan sektor perusahaan lain dan mendapat periode pengamatan dan juga dapat menggunakan variabel-variabel independen lain yang bisa digunakan. Serta bagi investor dan calon investor, kinerja lingkungan adalah kinerja perusahaan untuk menciptakan lingkungan yang baik yang akan membangun citra baik di mata pemangku kepentingan. Informasi yang saat ini menjadi salah satu pertimbangan penting bagi calon investor untuk berinvestasi adalah yaitu informasi tentang sosial dan lingkungan. Sekian review yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian review saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don't want your body, but I hate you, think about you, it's somebody else.